Heavensgate.com. Heavensgate adalah website yang dibuat oleh kelompok okult yang dipimpin oleh Marshall Applewhite, seorang mantan penyanyi opera dan musisi dari Texas, yang di dalam kelompok dipanggil Do. Applewhite percaya bahwa bumi akan segera didaur ulang, atau bisa dibilang artinya adalah dihancurkan dan diperbaharui. Menurut kelompok ini, satu-satunya jalan keluar dari bumi ini adalah untuk meninggalkan tubuh fisik mereka untuk naik ke pesawat luar angkasa yang menurut mereka bersembunyi di balik komet Hale-Bopp yang pada saat itu sedang melintasi langit. Website ini menjelaskan tentang misi dan pandangan mereka, termasuk kepercayaan mereka, dan semuanya ini didokumentasikan di dalam website ini. Pada 26 Maret 1997, polisi San Diego menemukan 39 jenazah di sebuah rumah mewah di daerah Rancho Santa Fe, California. Saat ditemukan, mereka semua mengenakan pakaian yang sama dan mereka menggunakan selimut ungu yang menutupi tubuh mereka. Masing-masing anggota membawa uang $5 dan sekeping koin di kantong, sesuatu yang sudah menjadi tradisi dalam kelompok mereka. Mereka semua mengambil nyawa mereka sendiri dengan meminum campuran phenobarbital dalam saus apel yang lalu dibilas dengan vodka. Setelah itu, mereka menutup kepala mereka dengan kantong plastik. Setelah 39 orang itu meninggal, dua anggota lain yang masih hidup yang tidak ikut dalam tindakan ritual itu mendapat tugas khusus. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga apa yang ditinggalkan oleh 39 orang yang lain itu. Dua orang ini beroperasi di bawah sebuah perusahaan yang bernama Tela Foundation. Mereka tidak pernah mengonfirmasi identitas mereka secara terbuka, namun hingga hari ini mereka masih menjawab email siapapun yang mengirim pesan ke alamat email yang tercantum di website Heaven's Gate ini. Halaman terakhir yang diunggah pada website ini berjudul Away Team Returns to Level Above Human in Distant Space masih bisa dibaca sampai sekarang. Halaman ini berisi pesan terakhir dari orang-orang okult ini yang percaya bahwa mereka sedang berangkat ke tempat lain. Skywaybridge.com. Skywaybridge.com adalah website yang telah mendokumentasikan setiap kasus lompatan dari jembatan Skyway ini. By the way, lompatan di sini maksudnya yaitu mereka mengambil nyawanya sendiri. Nama-nama korban, tanggal kejadian, artikel berita tersebut, jumlah orang yang diselamatkan, dan jumlah yang tidak berhasil diselamatkan, semua tertera di dalam website ini. Kita juga bisa melihat komentar-komentar dari orang yang melihat kejadian itu langsung terjadi, lengkap dengan kronologis ceritanya. Sunshine Skyway Bridge adalah jembatan ikonik di Florida, Amerika Serikat yang membentang sepanjang lebih dari 6 km di atas Teluk Tampa. Sebenarnya Sunshine Skyway Bridge ini udah dibangun dua kali. Yang kedua dibangun pada tahun 1987 untuk menggantikan jembatan lama yang sebagian besarnya runtuh karena ditabrak oleh kapal kargo pada tahun 1980. Sebuah tragedi yang menewaskan sebanyak 35 orang. Jembatan Skyway Bridge yang baru ini dirancang menjadi lebih kuat dan lebih aman agar hal tersebut tidak terjadi ulang. Sayangnya, jembatan ini juga memiliki sisi gelap yang lebih panjang. Sejak dibuka, ratusan orang telah memilih jembatan ini sebagai tempat untuk mengakhiri hidup mereka. Dan sejak tahun 1998, ada sebuah website yang mencatat semuanya, yaitu skywaybridge.com ini. Pointerpointer.com. Tujuan website ini sangat sederhana, yaitu untuk menunjuk kursor kalian. Ketika kalian menggerakkan kursor ke bagian manapun di layar, lalu diam sejenak, beberapa detik kemudian sebuah foto manusia akan muncul dan menunjuk tepat ke arah kursor kamu berada. Setiap kali kamu menggerakin kursornya, dia bakal ngegantiin dan akan muncul foto baru yang nunjuk di mana kursor kalian sekarang berada. Website ini sebenarnya lahir dari sebuah studio desain eksperimental bernama Moniker. Mereka berbasis di Amsterdam, Belanda. Studio ini didirikan oleh 3 orang, Luna Maurer, Jonathan Bucky, dan Royal Walters. Mereka dikenal sering membuat proyek-proyek digital yang aneh, tapi memiliki ide di baliknya. Website ini tuh awalnya adalah proyek turunan dari teknologi yang mereka kembangkan pada saat itu, yang bernama Flitzer.org. Flitzer.org ini dulu digunakan sebagai sebuah situs animasi yang berbasis foto. Yang menarik dalam website ini adalah jeda beberapa detik sebelum foto muncul itu memang sengaja dibuat oleh mereka. Jonathan Paki bercerita bahwa versi pertama pointer-pointer berjalan terlalu cepat dan instan.
Dan karena nggak ada jeda ini, itu membuat keajaiban website ini hilang. Jeda singkat itu yang membuat orang merasa seperti seseorang sedang mencari foto yang tepat untuk kita. Ketiga orang ini bahkan tidak sempat meluncurkan website ini secara resmi. Pada Senin pagi ketika mereka sedang di luar kantor, situs itu menyebar sendiri di Twitter. Dan ketika mereka kembali ke kantor, sudah ada lebih dari 300.000 orang yang mengunjungi website ini tanpa promosi saat mereka merilisnya. Pointer-pointer masih aktif sampai hari ini dan tidak ada tujuan lain di dalamnya melainkan hanya menunjukkan di mana kursor kalian. Poopsenders.com. Ada satu website unik di internet yang tujuannya cuma satu, yaitu mereka ngirimin kotoran hewan alias tai. Kotoran hewan ini akan dikirimkan ke alamat yang kalian tentukan secara anonim. Ini mungkin salah satu bisnis di internet yang kalian tidak pernah akan bayangkan. Dan bisnis ini tuh bisa berjalan secara legal ternyata. Apalagi cukup sukses untuk bertahan selama bertahun-tahun sampai sekarang. Situs ini udah ada sejak pertengahan tahun 2000-an. Dan meskipun asal-usul pastinya agak kabur karena pendirinya sendiri tidak pernah tampil ke publik secara terbuka, bisnis ini dijalankan di bawah nama JD Infinity LLC dan sempat menarik perhatian kantor inspeksi Amerika Serikat pada tahun 2019 ketika mereka mendapat banyak surat dari warga tentang keberadaan website ini. Kalian bahkan bisa milih dari 3 tipe kotoran hewan, yaitu punyanya sapi, gajah, dan bahkan gorila. Uniknya, identitas pengirimnya akan dibiarkan anonim. Jadi, kalian benar-benar nggak bisa dilacak kalau ngirim paket ini ke siapapun. Misalnya nih, kalian dendam sama mantan kalian atau musuh bebuyutan kalian. Nah, kalian terus bisa kirim ini. Mereka nggak bakal tahu kalau kalian yang ngerjain mereka. Mayoritas orang yang pakai website ini sebenarnya lebih ke arah bercandaan. Tapi sesekali situs ini juga pernah digunakan untuk hal-hal yang nggak pantas seperti ngirimin ke rumah orang-orang penting di negara. Namun, sampai sekarang, situsnya juga masih online dan layanannya masih berjalan. Hosana1.com. Kalau kalian mampir ke website ini, hal pertama yang bakal ngejumpai kalian adalah website jadul yang benar-benar aneh. Ini sebuah website yang sudah ada sejak akhir tahun 1990-an dan sampai sekarang pun masih ada. Website ini dikelola oleh seorang perempuan yang memiliki anjing Afghan Hound, salah satu ras anjing paling mewah dan paling sulit dirawat di dunia. Tujuan website ini sebenarnya cuma satu, yaitu dia memberikan servis untuk mengkawinkan ras anjing Afghan Hound ini. Kalau kalian lihat websitenya secara sekilas, isinya kebanyakan tentang foto-foto ras anjing ini, dengan informasinya yang terkait. Tapi, begitu kalian mendalami website ini lebih lagi, ada banyak hal-hal aneh di dalam webnya. Hal ini termasuk adanya halaman meditasi untuk tragedi 911 yang berisi cerita-cerita dan pemikirannya. Ada juga kutipan-kutipan Alkitab Kristen yang muncul di mana-mana. Di samping informasi tentang anjing, ada halaman panjang tentang hak-hak perokok, lengkap dengan argumen bahwa mantan dokter Amerika berbohong tentang bahaya merokok. Kemudian, ada juga bagian di website ini yang menunjukkan foto-foto fan parade yang telah didekorasi dengan ribuan pernak-pernik, dijuluki Liberty Fan dan Freedom Fan. Website yang seharusnya ada dengan tujuan untuk mengkawinkan anjing langka ini justru dipenuhi dengan hal-hal yang gak jelas.